Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di awal pertemuan 10 untuk pemrograman web. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya presentasi dulu. Oke, eh, kita mulai presentasi. Fitriani, Hadir, Pak. oke. Feni, Hadir, Pak. Farid, Muhammad Rafi, Hadir Pak. Zakiatul, Hadir, Pak. Fika, Hadir, Pak. Muhammad Ilham Fauzi, Hadir Pak. Najwa, Hadir, Pak. Maimunah, Hadir, Pak. Ratu, Sari, Sari hadir, Pak. Sera, Hadir, Pak. Isma, Hadir, Pak. Mutia, Hadir, Pak. Amalina, Hadir, Pak. Septiani, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Arin, Hadir, Pak. Alif, Bapak izin Alif lagi di jalan mau ke rumah Bapak, tapi udah join Zoom. oke, Rakib, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Rozipa, Adinda, Adinda hadir, Pak. Siskarani, Hadir, Bapak. Salsabila, Salsabila belum, Husnul, Hadir, Pak. Siti, Bapak izin atas nama Siti tidak ada di angkatan ini, ah, Bapak. oke, oke. Waldani, Hadir, Pak. Ernida, Hadir, Pak. Alia, Bapak izin Alia lagi di jalan menuju Jambi, Pak, dari Bukit Tinggi. Jaringannya hilang timbul, Pak. oke. Valencia, Hadir, Pak. Erin, Hadir, Pak. Dian Yunita, Hadir, Pak. oke. Bapak izin atas nama Ratu Malia, sinyalnya hilang timbul, Pak. Lagi mati lampu katanya, Pak. Oh, oke, oke. Nggak Maaf, apa-apa. Pak. Oke, ada yang ingat terakhir kita untuk materinya membahas tentang apa? Terakhir di forum diskusi, Pak. Bahas Ya, SEO. apa? Bahas SEO. Nah, apa Iya. itu SEO? Yang untuk Gimana? Search Apa? Engine Mm-mm. Optimization, Pak. Oh, ya kemarin udah ini juga ya, udah kita bahas yang di praktikum ya. Udah paham lah ya. Oke. Nah, Izin Pak, Salsa hadir Pak.
Salsa Rifda. Ada lagi yang baru gabung? Bapak atas nama Kak Rozipa baru join, katanya lagi rapat kurban di RT, Pak. Tapi udah di Zoom. Oke, oke. Makasih, Pak. Salsa, biar. Oke, eh, kita masuk di pertemuan ke-10, yang mana materinya adalah tentang etika konten digital farmasi. Oke, nah kita masuk di etika informasi kesehatan, yaitu adalah menyampaikan kebenaran yang menyelamatkan nyawa. Nah, ini spesifik nih untuk bidang kesehatan termasuk farmasi. Karena kenapa? Ya, kalau salah penyampaian informasi akibatnya sangat fatal ya. Nah, pastinya di farmasi memang sangat-sangat penting yang namanya etika apa eh, konten digital farmasi. Oke, nah apa itu etika informasi? Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di dalam farmasi, etika informasi bukan sekedar pilihan. Nah, ini memang merupakan kewajiban. Nah, kesalahan informasi, contohnya dosis di website bisa berakibat fatal bagi pasien. Oke. Nah, adapun poin bioetika dari apa digital dari materi adalah yang pertama memastikan konten website tidak menyesatkan atau membahayakan pengguna. Nah, yang kedua, konten harus memberikan manfaat nyata bagi edukasi kesehatan masyarakat. Nah, yang ketiga, memberikan pilihan informasi yang objektif agar pasien bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, yang keempat, aksesibilitas konten untuk semua golongan pengguna. Nah, artinya eh, ini semua golongan, termasuklah golongan yang kita bahas kemarin yang apa namanya disabilitas. Nah, yang mana dengan apa adanya fitur untuk disabilitas itu memungkinkan semua golongan bisa menggunakan berita atau konten yang disajikan. Nah, nah di sini ada poin mengatakan yang benar. Nah, seorang farmasis pengembang web harus menghindari klaim berlebihan atau overselling. Nah, poin pertama verifikasi tentunya. Setiap klaim obat harus didukung data klinis terbaru. Nah, yang kedua, efek samping. Nah, kemarin sudah kita bahas juga apa di website wajib mencantumkan kontraindikasi secara jelas. Kontraindikasi secara jelas. Oke. Nah, yang ketiga, hindari kata aman tanpa efek samping, tanpa bukti. Nah, ini kadang ada juga beberapa ini ya kasus yang memang mungkin di ini ya di kosmetik. Nah, ini apalagi sekarang rawan-rawannya ya. Nah, ini harus hati-hati. Kadang ada tanpa efek samping. Nah, padahal ada. Nah, itu mungkin teman-teman yang lebih paham. Nah, selanjutnya transparansi konten. Poin pertama bisa menjelaskan siapa yang apa kalau ada sponsor. Nah, di apa di sana dijelaskan siapa yang mendanai konten tersebut.
Nah, yang kedua pemisahan iklan. Nah, bedakan secara visual antara konten edukasi dan iklan produk. Nah, ini juga bisa ini ya, kadang banyak memang di website-website yang tidak membedakan, pisahkan antara yang mana iklan, yang mana memang konten dari edukasi. Nah, apalagi teman-teman mungkin sering buka website berita, berita lah pada umumnya ya. Itu banyak sekali yang memang bukan konten dari apa dari website tersebut, akan tetapi banyak pop up iklan. Nah, itu yang mana bikin kita selaku pengguna website tersebut juga kurang nyaman. Yang poin ketiga ada tujuan konten. Nah, nyatakan apakah web bertujuan komersial atau murni edukasi. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Nah, konten web farmasi di Indonesia harus tunduk pada aturan, yang mana ada BPOM dan Kemenkes. Nah, mengenai iklan dan publikasi informasi obat. Nah, apalagi informasi obat keras nih dilarang dipromosikan secara bebas kepada masyarakat umum di website publik tanpa filter dari tenaga kesehatan. Nah, kita masuk ke poin kedua, ada plagiarisme, pencurian intelektual dalam dunia digital. Nah, mungkin teman-teman tahu apa itu plagiat ya. Nah, yaitu mengambil ide, tulisan atau data orang lain dan menyajikan seolah-olah milik sendiri tanpa memberikan kredit atau sitasi yang layak. Nah, kenapa berbahaya di farmasi? Nah, tentunya di apa kalau konten itu plagiat, artikel itu plagiat, eh, kontennya konten kesehatan ya, tanpa verifikasi bisa menyebabkan error medis yang berantai. Nah, bisa jadi misalkan teman-teman ini copy paste nih berita, dan data yang diambil juga kurang kita saring ya, terkait tanggal penerbitan kita cuma copy paste. Nah, itu bisa berbahaya, bisa mengakibatkan apa? Mungkin beritanya udah lama. Nah, teman-teman baru buka, copy paste langsung. Nah, bisa jadi berita yang itu sudah tidak relevan lagi. Nah, akibatnya berbahaya untuk kesehatan. Nah, di sini ada spektrum plagiarisme. Yang pertama ada point cloud. Yang dimaksud di sini adalah copy paste seluruh paragraf secara identik. Nah, ini tanpa penyaringan. Copy paste keseluruhan. Nah, yang kedua hanya mengubah beberapa kata dari sumber asli. Nah, yang ketiga eh, memakai karya sendiri yang sudah terbit tanpa menyebutkan sumber lama. Nah, ini juga termasuk ini ya, plagiat. Nah, jadi tetap harus disitasikan. Nah, mungkin teman-teman juga kalau untuk apa karya, mungkin teman-teman sebelum ini di apa sebelum ini pernah bikin karya mungkin. Nah, itu juga mungkin teman-teman udah paham apa seperti sitasi. Nah, Nah, eh, selanjutnya masuk ke hukum dan sanksi. Nah, yang mana tentunya ada undang-undang hak cipta ya, perlindungan karya tulis di media digital. Ada UU ITE, sanksi penyebaran informasi bohong atau hasil manipulasi data. Serta ada sanksi akademik. Nah, yaitu pembatalan gelar atau reputasi profesional farmasi Sanjur. Nah, di sini juga karena lagi marah AI ya. Nah, tools seperti ChatGPT dapat membantu struktur bahasa, tapi tidak boleh dianggap sebagai penulis utama. Nah, atau sumber referensi tunggal. Nah, di sini karena memang efek dari AI itu halu ya. Nah, sering teman-teman minta apa, dia jawabnya apa. Nah, saya mau nanya, di sini teman-teman biasa pakai AI-nya apa? Boleh sharing?
Atau nggak pakai AI ya? Pakai Pak, ChatGPT, Copilot, Perplexity, Cloud. Oh, pakai cloud juga, cloud deh. Tapi ada sebagian yang nggak bisa join, nggak bisa masuk gitu Pak. Jadi dia harus pakai kode OTP gitu. Ada yang bisa masuk juga tanpa kode OTP. Oke. Yang premium apa yang masih ini? Kurang tahu Pak, kalau di setting nggak bisa masuk, harus pakai kode OTP. Tapi kalau di Enggak. teman-teman yang lain bisa masuk. Kayaknya yang bukan premium deh Pak. Oh, gitu. Oke, oke. Nah, biasanya gimana nge-prom? Misalkan mau cari sesuatu nih, nge-promnya gimana? Boleh sharing? Siapa nih yang mau sharing? Boleh. Biasanya promnya itu nggak cukup sekali loh Pak. Dia tuh harus berkali-kali. Kayak misalnya pertama tuh kadang masih salah. Jadi dia harus Mhm. berkali-kali. Oke. Nah, cara ngeprom yang ini ya. Nah, di awal sebelum minta sesuatu, nah di sini teman-teman tentukan dia itu sebagai siapa. Nah, misalkan teman-teman butuh apa informasi obat nih. Nah, teman-teman eh, apa anggap kalian tulis di promnya itu bahwa contoh gini, kalian butuh ini, butuh karya, butuh apa? Butuh paper gitu kan, butuh ini jurnal. Nah, teman-teman harus jadikan dia dulu sebagai ini profesor. Nah, teman-teman panggil dia sebagai profesor. Nah, nanti dia akan, misalkan kalian mau buat paper nih. Nah, teman-teman buat dia sebagai profesor. Teman-teman bilang, Prof, tolong buatkan saya bla 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 bla. Nah, nanti baru masuk ke spesifik. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dia si AI ini memang fokus sesuai dengan bidang seperti itu. Nah, tapi di sini ya yang kita bahas di sini, nah ini tidak boleh dianggap sebagai penulis utama atau sumber referensi tunggal. Nah, karena kenapa ya? Memang dia sering halu, halu sifatnya. Karena dia ngambil data data latih ya dari berbagai sumber di Google. Kadang ada yang memang datanya real, kadang ada cuman data dummy seperti itu. Jadi mau sebagus apapun AI Pak, tetap masih ada salahnya gitu ya Pak. Iya, nah pasti itu tidak mungkin karena dia ngambil data data itu memang yang data yang memang sudah disajikan. Contoh lah Gemini lah yang paling ini karena Gemini memang memang dari Google ya. Nah, kalian menggunakan Gemini, nah kalian minta, nah dia dia menggunakan data seluruh orang semua data yang ada di dunia ini sebagai data latih. Nah, dia setiap setiap saat itu dia latihan terus dengan data-data yang ada. Nah, pasti dia menyimpan data yang memang yang hanya data dummy. Nah, teman-teman juga perlu apa? Perlu filter mana yang bisa dijadikan referensi, nah mana yang tidak. Seperti itu. Nah, di sini poin selanjutnya ada anti plagiarism skill. Nah, di sini tentunya ada parafrase ya, teman-teman sudah paham lah. Nah, tulis ulang ide dengan gaya bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Nah, saya juga kasih ini, mungkin teman-teman juga ada teman-teman yang sudah menerapkan. Nah, kalau teman-teman supaya tidak kena plagiat, nih, misalkan kalian nulis skripsi lah contohnya. Nah, teman-teman boleh cari di Google atau di mana, tapi teman-teman kopinya jangan langsung ke Word. Nah, teman-teman copy ke Notepad. Itu sangat bisa membantu untuk mengurangi dari apa presentasi dari apa uh, Turnitin untuk pengecekan. Nah, juga bisa parafrase lah ya, bisa sebagai parafrase. Nah, tentu memang tidak tidak hilang semuanya. Nah, tinggal diolah saja tanpa mengubah makna. Boleh pakai apa? Pakai Notepad atau VS Code atau tool-tool lain.
Nah, tapi kalau yang biasanya kalau yang udah bawaan dari Windows itu Notepad sudah ada kan, dan tidak perlu download yang lain. Baru setelah dari Notepad baru pindah ke Word. Berarti bisa langsung copy paste gitu ya, Pak? Atau perlu diubah lagi kata-katanya? Eh, bisa, bisa. Nah, saya contoh barusan, saya bikin buku barusan. Nah, saya minta dari AI kan, minta dari AI. Habis itu saya robah sedikit, saya masuk studi kasus saya. Habis itu saya lempar ke Notepad, baru ke Word. Habis itu saya dapat 0%. Sangat Berarti membantu. emang pengaruh ya Pak kalau misalkan Mm-mm. kita copy paste terus kita pindahkan ke Note dulu baru kita ke Word gitu. Pengaruh, walaupun tidak banyak ya, tapi pengaruh. Nah, tapi kalau saya yang barusan belum sampai 1 minggu, saya bikin karya, saya masukin ke Notepad, habis itu saya coba turunin 2 kali, saya coba turunin 0%. Nah, teman-teman juga nantinya kalau mau tugas akhir nanti, nah itu juga minta di pasti menggunakan AI lah ya. Nah, nanti di AI juga Iya, minta Pak. memang pakai bahasa, memang yang bahasa akademis, sama kalian minta di AI-nya supaya tidak untuk apa plagiat. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia akan bikin bahasa sendiri itu. Tinggal kalian roba-roba lah sesuai dengan apa kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya gunakan tanda kutip jika mengambil kalimat persis. Nah, di sini untuk similarity-nya, untuk ngeceknya, gunakan Turnitin atau uh, banyaklah yang lain ya. Nah, ketiga ada fondasi validitas konten kesehatan. Nah, mengapa harus ilmiah? Nah, di sini konten kesehatan di web bukanlah opini pribadi. Oke, nah beda dengan kita punya website, inilah anggaplah jual makanan. Jual makanan juga harus inilah ya. Nah, karena makanan kita sendiri, nah kita bisa beropini sendiri. Nah, tapi kalau di dunia kesehatan itu tidak bisa. Nah, memang harus ilmiah. Nah, setiap sarana medis harus berbasis bukti. Referensi yang kuat membedakan website farmasi profesional dengan blog hoax kesehatan. Nah, kadang banyak juga ya blog-blog hoax, blog hoax. Contohnya ini tips diet. Nah, obat ini bisa menurunkan berat badan 2 kilo selama 1 minggu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan perlu kita ini kita hindari kalau memang website kita memang website profesional. Nah, kalau teman-teman ini mencari referensi, misalnya itu bisa di ini ya, di jurnal terindeks, PubMed, ada Scopus, dan yang lain. Kalau di otoritas kesehatan ada WHO, Kemenkes, serta yang lainnya. Nah, kalau yang di sini Farmakopi Indonesia, Farmakop ya, dan yang lainnya. Nah, serta style-style apa penulisan itu juga menentukan biasanya. Udah banyak sih untuk penulisan kalau terkait artikel. Nah, selanjutnya ada digital library management. Nah, ini teman-teman menggunakan Mendeley ini kalau yang berkaitan sama ini ya, sama memang konten atau karya. Teman-teman apa menggunakan Mendeley, teman-teman pasti sudah paham. Nah, ini
bagaimana menampilkan referensi di HTML. Nah, ini kalau biasanya teman-teman buka website yang ada footernya, kalian apa? Kalian inspect, nah nanti akan muncul di sini walaupun di WordPress kita apa? Tidak membuat coding ya. Nah, tapi kalau kita inspect, nah itu kelihatan codingnya bakal seperti ini. Nah, selanjutnya ada kepercayaan user eh, di website kesehatan. Nah, sini di bidang farmasi, jika user tidak percaya, nah mereka tidak akan mengikuti saran pengobatan yang bisa berakibat pada kegagalan terapi contohnya. Nah, nah sedangkan kepercayaan ini sendiri dibangun dari akurasi, empati dan keamanan. Oke. Selanjutnya ada Add by Google. Nah, yang mana itu adalah ekspektasi penulisan adalah pakar. Nah, contohnya apoteker atau dosen, berarti memang orang yang pakar ya. Nah, yang kedua, website dikenal sebagai sumber resmi di bidangnya. Nah, misalkan teman-teman memang bikin website farmasi yang berarti memang fokusnya pada bidang farmasi. Nah, serta yang ketiga, informasi jujur dan website aman. Nah, website jujur dan website aman, yang mana memang data pasien, yang jujur dulu ya, jujur itu memang seperti kita bahas tadi, teman-teman menyampaikan memang terkait efek samping dan yang lainnya. Nah, website aman yang dimaksud terkait ini, salah satunya data dari pengunjung website. Nah, itu sangat perlu. Nah, misalkan teman-teman nanti punya website yang mana setiap mereka beli, mana tahu kedepannya kan kalian buat website, yang mana website itu jika mau beli, dia harus bikin akun dulu nih. Atau mau konsultasi, harus bikin akun dulu. Supaya bisa konsultasi atau chat di dalamnya. Nah, teman-teman harus memastikan untuk apa username sama password atau yang lainnya. Nah, yang paling utama kan termasuk pasti username sama password. Nah, itu memang benar-benar aman. Nah, yang mana data password itu misalkan teman-teman tulis nih password anggaplah Unaja 123. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa password itu terenkripsi atau terhash. Nah, yang dimaksud terinskripsi, nah nanti saat teman-teman kirim nih, kita nih sebagai pengguna website, kita bikin akun, passwordnya anggaplah Unaja 123. Saat kita create akun, buat akun, yang mana di database itu masuknya bukan Unaja 123, akan tetapi hasil dari hash atau inskripsi. Nah, yang mana itu merupakan kode acak, nggak akan panjang itu jadinya. Nah, saat si apa si kita sebagai pengguna logout masuk lagi, dia akan memanggil lagi inskripsi yang dibuat. Nah, sehingga kita selaku pembuat website juga tidak tahu apa password dari si pengguna itu. Nah, selanjutnya ada standar internasional untuk etika website kesehatan. Nah, pertama kita balik lagi, ada dukungan ilmiah. Yang kedua, menghormati kerahasiaan data pengunjung. Yang ketiga, menyediakan informasi kontak yang jelas. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keamanan. Nah, penggunaan HTTPS adalah wajib. Nah,
data riwayat obat atau penyakit user adalah data sensitif. Jangan sampai terjadi kebocoran data medis. Nah, teman-teman tahu ya HTTPS. Nah, berbeda sama HTTP ya. Nah, kalau udah HTTPS biasanya ada gembok ini. Nah, gimana cara supaya kalau di WordPress untuk bisa membuat ini HTTPS? Nah, misalkan teman-teman eh, apa beli domain, ya kan, mau online kan website, beli domain. Nah, teman-teman beli hosting dulu, teman-teman taruhlah file website teman-teman di situ, habis itu kan pasti beli domain. Nah, misalkan toko obat apa gitu kan, .com. Nah, seperti itu. Nah, soal pertama, domain pastinya HTTP, belum HTTPS. Nah, biasanya dari penyedia domain itu sudah ini, udah buat satu menu di situ untuk mendaftarkan sertifikat dari SSL atau HTTPS. Nah, nanti setelah diklik, nanti teman-teman pilih domain mana yang akan didaftarkan sertifikat. Baru nanti bisa otomatis. Tinggal nunggu beberapa menit, nanti akan otomatis ter-HTTPS, seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan VPS, itu bisa dari Kemenkom. Nah, itu ada kode yang untuk diinstal, ada chatbot namanya. Nah, itu nanti itu bahasa Python. Nah, nanti kita tinggal perintah itu saja, nanti dia langsung otomatis download. Download langsung otomatis. Seperti itu. Nah, apakah kalau HTTP tidak aman? Aman, cuman tidak diakui oleh Google. Nah, teman-teman saat mencari HTTP, nah itu nanti itu tidak langsung masuk. Ada kayak gagal, tapi di bawahnya ada keterangan situs ini tidak aman. Yakin mau lanjut? Nah, saat kita klik, baru dia masuk. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah HTTPS, dia otomatis langsung masuk dan diakui oleh Google. Nah, selanjutnya ada kepercayaan visual ya. Nah, di sini elemen desain yang meningkatkan kepercayaan. Yang pertama, profesional dan tidak penuh iklan yang mengganggu. Nah, seperti yang kita bahas tadi, beda dengan berita ya. Berita saat kita buka itu banyak sekali ini apa pop up dari iklan. Yang kedua, expert profile. Nah, di sini tampilkan gelar dan foto profesional penulis. Nah, ini sangat perlu. Nah, sehingga orang-orang percaya. Nah, seperti yang kita bahas kemarin-kemarin, kalau ada apa SIP ya namanya ya. Nah, dari apa sih apoteker itu, surat izin itu, nah itu juga tampilkan. Nah, di sini juga apa selalu update dengan tanggal ya. Beritahu user kapan informasi terakhir diperbarui. Nah, jadi setiap berita itu wajib ada dilampirkan tanggal. Selanjutnya ada feedback dan koreksi. Nah, web yang etis harus berani mengakui kesalahan. Nah, sediakan mekanisme koreksi jika ada data obat yang salah update. Feedback user adalah bagian dari audit etika konten. Nah, di sini teman-teman nanti mau buat website juga jangan lupa bikin satu yang namanya kritik dan saran. Nah, itu sangat perlu. Karena itu kita butuhkan ya untuk feedback website kita sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini summary brief. Nah, yang pertama, poin pertama adalah prioritas keselamatan pasien di atas traffic web. Nah, jadi
prioritas keselamatan pasien itu memang di atas dari traffic website dari kunjungan. Berarti memang harus memang kepercayaan itu yang paling utama. Oke. Yang kedua, hormati hak cipta dan gunakan referensi ilmiah yang valid. Yang ketiga, jaga integritas data dan privasi pengguna. Gitu. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Bapak izin bertanya, tadi kan bagian HTTPS itu yang membedakan itu eh, yang diakui sama Google. Nah, itu misalnya kita mau pilih beli domain yang HTTPS-nya tuh bisa ya, Pak? Itu tuh emang pembayar apa eh harganya tuh beda gitu ya, Pak? Oke. Nah, yang kita beli itu domain pasti semuanya HTTP, tidak ada yang HTTPS. Nah, HTTPS itu sertifikatnya gratis. Nah, kita hanya mendaftarkan saja. Nah, tapi terkadang dia itu memang ada jangka waktu. Kadang per 9 bulan, per 3 bulan. Nah, nanti jika habis tinggal buka lagi apa provider penyedia. Nah, nanti daftarkan lagi, dia akan otomatis HTTPS lagi. Coba kita lihat sebentar. Nah, saya share dulu ya perbedaannya. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini website dari perpustakaan kita. Nah, kebetulan yang pegang ini ada teman kita, kayaknya baru habis sertifikat apa untuk HTTPS. Nah, bentuknya seperti ini, ada tanda seru. Nah, kalau yang aman, bentuknya seperti ini. Nah, berarti aman oleh Google. Nah, kalau yang nggak aman, seperti ini dia, akan ada tanda seru. Nah, ini artinya Mas HTTP. Nah, HTTPS tidak bisa masuk dia. Coba. Oh, ini malah larikan yang tidak. Salah setting dia. Seperti itu. Kelihatan lah bedanya ya. Kalau yang di HTTPS seperti ini, mungkin di versi lain ada yang bentuk gembok, ada yang kalau HTTP kayak gemboknya ada silang gitu. Oke, ada lagi? Mungkin ingin bertanya? Bapak izin bertanya lagi. Kalau Ya. misalkan kita kan punya web, Pak. Nah, itu kan mm, ada iklan tertentu. Misalnya kayak kita baru buka web. Nah, terus ada iklan misalnya trading, terus misalnya tentang aplikasi, terus dan lain-lain gitu, Pak. Itu tuh biasanya iklannya itu berasal dari web kita atau dari orang lain atau kayak virus gitu, Pak. Eh, kita buka website apa website kita nih kita bikin? Misalnya kita buka website gitu, terus ada Hmm. iklan gitu, Pak. Kan nanti Oh, kalau itu. misalkan kita nggak suka iklan itu, kita bisa ngilangin gitu. Hmm. Nah, biasanya kalau memang itu dia sengaja naruh.
Nah, kadang orang lain juga ini, misalkan saya punya apa gitu, punya satu website berita lah anggap ya, yang sering kan berita ya kan. Nah, saya punya website berita, kunjung apa traffic dari website saya juga rame. Nah, adalah salah satu ini brand mau masuk, mau naruh iklan. Nah, mereka pasti bayar sama kayak inilah, kayak sosmed. Nah, seperti itu. Oh, jadi kayak ada endorse mengendorse Ya, gitu ya. endorse kayak gitulah. Yang pada dasarnya ya kalau kita bikin ya pastinya tidak ada iklan. Nah, kecuali memang misalkan teman-teman buka website, bikin website, misalkan ada untuk isi survei nih, misalkan ada isi survei apa gitu. Nah, teman-teman bikin saat orang buka website ada pop up. Pop up itu pemberitahuan. Nah, teman apa pengunjung bisa ngisi link gunanya apa, seperti kegunaan itu untuk apa. Nah, untuk kepuasan gitulah contohnya kan. Nah, saat orang itu klik, nah nanti akan bawa ke halaman untuk ini isi survei atau mereka bisa langsung apa yang pilih yang close. Nah, itu opsional lah. Nah, contohnya seperti ini. Di kampus sebelah kayaknya ada pakai pop-up. PPID UNH. Nah, kelihatan ya? Nah, Kelihatan, kalau ini Pak. opsional. Nah, teman-teman bisa isi klik, nanti akan ngisi. Nah, begitu juga dengan website farmasi. Misalkan ada untuk survei apa gitu. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gini. Nah, ini kan resmi, memang dari kita seperti itu. Atau bisa di close, seperti itu. Oke. Ada lagi? Oh ya, Mbak Septi catat ya poinnya 10. Oh iya, Bapak. Nanti Makasih ya, kirim ke Pak. saya. Yang lain, ada mau bertanya? Tidak ada? Izin Pak, Sepertinya saya lagi mau pada nanya. bikin lontong, Pak. Izin Gimana? Pak mau nanya. Iya, Pak, tadi saya mau nyambung pertanyaan dari Septi yang mengenai iklan tadi. Nah, kalau ya. seandainya di website itu kan ada iklan. Kalau kita skip skip iklannya tuh bakal ngaruh nggak sama pendapatan yang buat iklannya tuh? Enggak lah harusnya. Itu tidak ngaruh. Ya, karena memang kita sering buka website, banyaklah iklan ini itulah ya. Nah, walaupun Ya, kita close, itu tidak ngaruh sih sebenarnya. Nah, terkadang ada beberapa juga yang memang saat kita buka website, itu harus selesai dulu nih iklan atau aplikasi lah, sering ya kan? Selesai dulu, nah baru ada muncul nih untuk close-nya. Itu ada juga. Nah, kalau sebaiknya kita hindari hal yang kayak gitu. Sehingga ya kita sebagai pengunjung risih jadinya ya, tidak bisa langsung masuk ke apa konten yang kita inginkan. 5 poin Mbak ya, Mbak Septi. Baik, kasih Pak. loh Pak. Ya. Ada lagi? Udah? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, eh,
kita tutup ya perkuliahan kali ini. Oke, baik sebelum kita tutup, saya ucapkan ini ya, mohon maaf lahir batin ya, selamat Lebaran ya, buat teman-teman yang Sama-sama, merayakan. Ini Sama juga Pak, Pak. mohon maaf lahir Hmm, batin juga Pak. ya. Berarti untuk praktikum kita besok, ini ya, tidak ada ya, ditunda di minggu depan, sampai minggu depan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga, Pak. Waalaikumsalam Ya, wabarakatuh. makasih.